Selamat datang di Dreamlock Malam. Masih bersamaku, si penjaga mimpi. Malam ini kita akan masuk ke dalam rumah itu. Rumah yang tidak pernah aku tinggali, tapi selalu menungguku. Pintu itu masih terbuka. Seperti di mimpiku semalam. Ada cahaya samar di dalamnya. Dan seseorang berdiri di ambang pintu. Tapi saat aku melangkah lebih dekat, sosok itu menghilang, meninggalkan lorong panjang yang kosong. Aku tidak tahu kenapa aku terus berjalan, tapi langkahku seperti tidak bisa berhenti. Lorong itu lurus, terlalu lurus, seolah tak punya ujung, hanya terus memanjang. Seperti mimpi yang lupa caranya bangun. Aku berjalan tanpa tahu sudah sejauh apa. Setiap langkah terasa sama, tapi bayangan di dinding mulai berubah bentuk. Aku sempat berpikir, mungkin lorong ini bukan tempat, tapi waktu yang mengeras jadi ruangan. Aku masuk ke sebuah ruangan kosong. Tidak ada perabot, tidak ada cahaya. Hanya sisa aroma kayu tua dan lantai berderit. Tapi entah kenapa, aku tahu ruangan ini dulunya kamar tidur. Aku melihat ke dinding dan menemukan jejak, seperti bekas tangan yang pernah menyentuh tembok. Itu tanganku. Tapi aku tidak punya kenangan tentang tempat ini. Atau mungkin aku yang dulu yang tinggal di rumah ini. Bukan aku yang sekarang. Aku meninggalkan kamar itu dan masuk ke ruangan lain. Tapi setiap kali aku berkedip, sesuatu berubah. Tirai yang tadi tertutup, kini terbuka. Sebuah bingkai foto muncul di dinding. Padahal barusan dinding itu kosong. Aku mencoba mundur, tapi pintu di belakangku sudah tidak ada. Rumah ini seolah sedang mengingat, tapi bukan kenangan milikku. Di kejauhan, aku mendengar suara. Lembut, Akhirnya, bergetar, kamu kembali. seperti seseorang memanggil. Aku tidak yakin apakah namaku yang sedang disebut. Dan aku tak tahu siapa yang memanggil. Tapi suara itu membuatku merasa kecil. Seperti seorang tamu yang datang terlalu larut ke tempat yang bukan miliknya. Aku mendekati jendela yang dipenuhi kabut. Di balik kaca, aku melihat seseorang berdiri di luar, menatap masuk ke arahku. Seorang perempuan, tapi wajahnya samar. Seolah kabut itu memang tidak ingin aku mengenalinya. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi entah kenapa, hatiku merasa dia pernah tinggal di sini. Atau lebih buruk lagi, aku yang seharusnya tinggal bersama dia di rumah ini. Karena ketika aku melihatnya, aku merasa sangat nyaman dan tenang. Meskipun aku tak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Aku berkeliling satu kali lagi. Dan setiap ruangan mulai menghilang. Dindingnya mengabur, lantainya menghilang pelan-pelan, seperti mimpi yang ditarik kembali oleh pagi. Aku mencoba tinggal, tapi rumah ini menolakku dengan cara yang halus, dengan kesunyian, dengan bayangan, dengan diam. Sebelum aku terbangun, aku sempat mendengar suara, pelan, dalam, tapi pasti. Dia bilang,
Kau tidak pernah tinggal di sini, tapi aku selalu menyimpan tempat untukmu. Saat aku membuka mata, aku merasa asing dengan kamarku sendiri. Seolah aku baru saja pulang dari tempat yang tak pernah aku tinggalkan. Rumah itu mungkin hanya mimpi. Tapi mimpi itu masih menyimpan kuncinya. Dan suatu hari nanti, mungkin aku akan kembali ke sana. Atau mungkin aku tak pernah benar-benar pergi. Kalau kalian masih penasaran dengan siapa perempuan itu, tulis di komentar. Kita akan coba mencari tahu bersama. Siapa tahu kalian pernah bertemu dengannya juga. Dan bisa membantu aku mengingat siapa dia sebenarnya.